Bulatkan tekad kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Assalamualaikum Ibu Ade. Waalaikumsalam Bu Asmet. Bagaimana kabarnya Ibu Ade ini? Alhamdulillah baik Bu Asmet. Bu Asmet sendiri bagaimana kabar? Alhamdulillah baik Ibu Ade. Begini ya, seperti yang sudah kita rencanakan sebelumnya, bahwa Ibu akan melakukan kucing ya pada hari ini. Iya betul Bu. Apakah Ibu Ade sudah siap? Sudah Bu Asmet. Baik, sebelum kita melakukan kucing sebagai langkah awal, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita pada hari ini. Baik Bu. Pada kegiatan kucing hari ini, Guts dan Kuci akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Kemudian bagaimana cara Ibu memberikan pertanyaan berbobot pada Kuci, juga bagaimana Kuci tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari Gutsnya. Jangan lupa juga nanti disesuaikan dengan prinsip kucing, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Baik Ibu Ade, pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan adalah potensi apa yang akan Ibu kembangkan pada kucing kali ini? Adapun potensi yang ingin saya kembangkan yaitu yang pertama itu present check hadiran penuhnya, terus mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan berbobot. Kemudian pertanyaan kedua, Bu Ade, kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik dan yang ingin diobservasi? Nah, kompetensi spesifik yang ingin saya kembangkan itu yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan berbobot. Baik. Kemudian pertanyaan terakhir, Bu Ade, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu Ade dalam proses kucing kali ini? Nah, yang saya inginkan itu agar kucing ini bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dia hadapi. Ya. Oh, baiklah. Demikian dulu ya Bu, praobservasinya kali ini. Silakan Ibu melakukan kucingnya terhadap kucing. Baik Bu, terima kasih atas kesempatannya. Sama-sama Ibu Ade. Assalamualaikum Bu Arbi. Waalaikumsalam Bu Arbi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Bu Arbi. Bu Arbi, dengar-dengar Ibu Arbi ada yang ingin disampaikan ya? Iya Bu. Kira-kira apa yang bisa saya bantu? Ada sesuatu yang ingin saya sampaikan. Oh iya, mungkin saya hanya punya waktu sekitar 10-15 menit ya, Ya. untuk kita ngobrol-ngobrol sebentar. Silakan, kira-kira apa yang ingin Bu Arbi sampaikan? Begini Bu, saya ingin meningkatkan kompetensi saya dalam mengelola kelas. Bagus sekali itu Bu Arbi. Apa tujuan Bu Arbi dalam meningkatkan kompetensi tersebut? Begini, saya ingin menciptakan kelas yang kondusif dan menyenangkan bagi siswa saya. Terus, apa yang sudah Ibu Arbi lakukan untuk mencapai tujuan tersebut? Saya sudah mencoba berbagai metode pembelajaran, tapi belum ada yang benar-benar efektif Bu. Nah, di sini apa yang menjadi tantangan Bu Arbi dalam mencapai tujuan itu? Saya masih kesulitan untuk mengendalikan siswa yang suka berbicara pada pelajaran yang sedang berlangsung. Oh, berarti yang saya tangkap di sini Bu Arbi itu ingin mencari solusi untuk menciptakan kelas yang aman dan nyaman saat pelajaran berlangsung. Baik, kira-kira dari percakapan kita hari ini apa yang ingin Bu Arbi dapatkan? Yang ingin saya dapatkan dari percakapan ini, saya ingin mendapatkan solusi dari permasalahan saya. Oke Bu Arbi, jadi yang Ibu harapkan itu adanya perubahan ya dalam gaya atau metode mengajar Ibu Arbi. Betul Bu, saya butuhkan strategi mengendalikan siswa yang suka berbicara saat pelajaran berlangsung. Oh begitu. Baiklah, mari kita bahas kira-kira
kira-kira apa yang bisa kita lakukan untuk mengendalikan siswa yang suka ngobrol pada saat pembelajaran berlangsung. Pertama-tama mungkin kita perlu ya memahami penyebabnya, apa penyebab siswa itu suka berbicara ya saat pembelajaran berlangsung. Apakah mungkin karena mereka itu tidak memahami materi pelajaran yang harus disampaikan, atau mungkin apakah karena mereka bosan, bisa juga karena mereka itu ingin mencari perhatian. Mungkin saya pikir ya karena mereka tidak memahami pelajarannya. Jika demikian, apa yang ingin Ibu Ardi lakukan untuk mengatasi hal tersebut? Begini Bu, saya ingin memberikan penjelasan yang lebih jelas dan menarik bagi siswa saya. Saya juga ingin menggunakan metode pembelajaran yang lebih bervariasi agar siswa tidak bosan. Mungkin yang lebih bervariasi saja kali Bu. Oke, dari yang Ibu Ardi sampaikan ini, yaitu ingin menggunakan metode pembelajaran yang lebih variatif ya tadi ya. Nah, kira-kira apa ya? Dalam kondisi yang ideal itu ya bukan berarti harus di level 10. Ya. Nah, kira-kira Ibu saat ini berada di level berapa? Kalau saya menilai diri saya, sepertinya saat ini saya masih ada di level 5. Oke, masih di level 5 Bu ya. Lalu dalam kondisi sekarang ini, kira-kira di level berapa yang bisa Ibu Ardi tingkatkan agar ada perubahan di dalam Ibu Ardi mengajar? Mungkin bisa ditingkatkan sampai level 7 kira-kira Bu ya, karena level ini kan dulu waktu minat anak-anak sekarang kan kreatif semakin akhir semesternya. Nah, untuk perubahan dari level 5 ke level 7 itu, apa yang Ibu Ardi lakukan untuk menciptakan perubahan tersebut? Sebenarnya saya juga masih memikirkannya juga. Mungkin bisa dengan sharing atau semacam pendampingan individu antara saya dengan rekan guru yang lainnya. Selain itu, ada tidak yang Ibu Ardi ingin lakukan supaya dalam kegiatan belajar mengajar itu nanti itu bisa berjalan seperti yang Ibu Ardi harapkan? Mungkin saya akan mengadakan semacam konsultasi dengan kepala sekolah agar bisa mengadakan semacam pelatihan gitu untuk meningkatkan kompetensi guru khususnya dalam hal menciptakan kondisi kelas yang aman dan nyaman, dan juga mungkin pelatihan dalam hal penyampaian materi pembelajaran dengan menggunakan media-media yang lebih padat lagi. Nah, dalam hal ini kira-kira Ibu Ardi itu memerlukan bantuan siapa? Mungkin nanti saya akan meminta ke sejawat yang ada dalam bidang IT Bu. Misalnya nanti saya akan meminta Ibu Yayang untuk membantu saya. Nah, kalau begitu, kapan kira-kira realisasinya Ibu Ardi? Insya Allah secepatnya Bu, minggu depan setelah selesai semua tim akhir semester, saya akan mencoba berdiskusi dan berkolaborasi dengan Ibu Yayang. Baik Bu Ardi, dari percakapan kita ini, apa kira-kiranya Bu Ardi dapat? Adapun yang bisa saya dapatkan dari percakapan ini, saya mendapatkan gambaran bagaimana terjadinya sebuah perubahan dalam cara mengajar saya, bagaimana dengan adanya kegiatan diskusi dan kolaborasi nantinya yang dibantu juga oleh rekan sejawat dan keahlian dan bidang dalam hal media serta metode pembelajaran. Berarti Bu Ardi sudah punya gambaran ya bagaimana menciptakan suasana kelas yang aman dan nyaman, dan Ibu Ardi juga bisa menciptakan pembelajaran yang bervariatif ya. Oke Bu Ardi, saya tunggu nanti kabar baiknya. Selanjutnya setelah melakukan diskusi dan kolaborasi ini, saya sudah tidak sabar ingin sekali mendengarkan cerita-cerita seru dari Bu Ardi mengenai persoalan yang Bu Ardi sudah dapatkan solusinya. Iya Bu, terima kasih karena Ibu sudah meluangkan waktunya, sudah mendengarkan keluhan saya, dan mudah-mudahan apa yang saya lakukan nanti bisa bermanfaat dan bisa menjadi perubahan, membawa perubahan pada diri saya. Sama-sama Bu Ardi. Lain kali kalau Ibu Ardi butuh bantuan saya, silakan hubungi saya Bu ya. Siap Bu. Oke Bu Ardi. Assalamualaikum Ibu Ade. Waalaikumsalam Bu Asmet. Bu Ade, tadi kan sudah melakukan coaching ya dengan Ibu Ardi. Ya.
Nah, sebelum penutupan nih, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan pasca observasi. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan kucing terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Di kucing kali ini saya itu sudah melakukan kucing dengan alutsista, yaitu menanyakan tujuannya, identifikasi, rencana aksi dan tanggung jawab, sehingga alur tersebut bisa menggali kucing untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusi-solusi. Oke Bu Ade, menurut saya nih sebagai observer, pelaksanaan kucing tadi antara Ibu Ade dan Ibu Arbi sudah berjalan dengan baik dan juga proses alurnya sudah sesuai dengan alur kita dan juga Ibu bisa menemukan solusi dari permasalahannya tadi ya. Kemudian kucing tadi sudah dilakukan sesuai dengan prinsip kucing. Kemudian pertanyaan saya terakhir nih Bu Ade, sebelum kita tutup ya, kompetensi apa yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan kucing yang baru dilakukan? Kompetensi ini sebenarnya kembangkan itu yaitu saya ingin lebih memahami lagi proses kita sehingga bisa melakukan kucing dengan lebih baik lagi. Nah, baiklah Bu. Itu saja ya, semoga kedepannya bisa melakukan kucing dengan lebih baik lagi. Kemudian demikian observasi kita kali ini, semoga bermanfaat bagi kita semua ya. Saya tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam